Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat ya? Seperti biasa, kita mulai dengan pantun dulu. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. 1 bulan terasa kayak sepekan aja ya, Masya Allah. Inilah salah satu yang dikatakan oleh Nabi, taqarrubuz zaman, salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu waktu berjalan terasa semakin cepat. Tiba-tiba kita sudah ada di usia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal soleh kita dan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita semua diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepadanya, diberikan keberkahan dalam kesehatan, dalam rezeki, dalam ilmu, dalam rumah tangga, dalam maisha pekerjaan, dan kita semua diberikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntelan. Yang matanya ngantuk, kepalanya pusing, ayo kita minum kopi yang rada kental. Ini urusan panitia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita lanjutkan dengan berbagai rangkaian aktivitas kegiatan ibadah dan amal soleh. Maka sekedar mengingatkan seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan untuk beriktikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid, insya Allah beda dengan duduk-duduk di pos ronda, di pojok-pojok jalan. Insya Allah duduk-duduk kita di masjid bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga niatkan untuk bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kaum muslimin, orang-orang beriman,
apalagi kita sudah berada dalam satu jamaah, maka kita pelihara, mari kita jaga hubungan ini, silaturahim dan ukhuwah ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Termasuk ketika kita datang di masjid, kita bisa bertegur sapa dengan saudara-saudara kita, mungkin juga bisa bersalaman dan berjabatan tangan. Yang kata Nabi, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian keduanya berjabatan tangan kecuali dosa-dosa keduanya berguguran sebelum keduanya melepaskan tangannya. Makanya Nabi kalau salaman dengan orang, dengan sahabatnya, beliau tidak pernah mau menarik tangannya sebelum orang itu melepas. Artinya apa ya bosnya? Salaman itu lama, tidak seperti kita sekarang. Kadang-kadang juga coba dari jauh, padahal sesama laki-laki. Saya dulu teringat di banyak masjid di Jakarta yang saya datangin, itu setelah sholat ada kebiasaan orang bersalam-salaman. Semua jemaah berjabatan tangan. Nah, ini salah satu kecerdasan guru-guru kita dulu, ulama dulu, di dalam memfasilitasi jamaah untuk bisa menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya jelas, dalilnya jelas. Sehingga setiap kali kita datang, semua bisa dapat berjabatan tangan bersama. Sekarang sudah hilang, sudah banyak meninggalkan karena adanya narasi-narasi yang sering diulang-ulang, ya, bahwa ini adalah tidak diajarkan oleh Nabi, ini adalah bahkan bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena sering diulang-ulang, maka umat ini akan merekam itu. Ya, sesuatu yang sering diulang-ulang meskipun salah akan menjadi kebenaran. Sama dengan kita misalnya jalan pagi lalu membawa kucing, ketemu orang di jalan, ada orang bilang, "Oh, anjingnya cakep banget ya." Pasti kita protes kan? "Maaf, ini bukan anjing, ini kucing." Kita jalan lagi, ada lagi yang datang menegur, "Itu anjingnya beli di mana, Pak?" Lalu kita mengatakan, "Ini bukan anjing, ini kucing." Lalu jalan lagi, ada lagi yang bilang, "Pak, itu anjingnya beli berapa?" Lalu mulai dia ragu-ragu gitu, jangan-jangan ini anjing. Nah, begitu juga umat sebagian besar yang awam. Nah, makanya pentingnya media itu mengulang-ulang kebaikan agar terekam. Namanya sekarang narasi-narasi yang di beberapa masjid juga sudah meninggalkan zikir dan doa setelah sholat subuh. Bukan karena sibuk atau karena ada uzur, tapi karena ada narasi mengatakan itu sesat. Ini kan berbahaya. Kalau tidak mau melakukan tidak apa-apa. Tidak ada uzur, ada mau ke belakang atau kurang sehat. Yang kita harus luruskan adalah ketika ada anggapan bahwa orang yang berzikir dan berdoa setelah sholat itu adalah bid'ah. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, saya tadi begitu sampai di parkiran cari kitab saya, kitab Tazkirah yang biasa kita bahas, ternyata ketinggalan. Qadarullah.
Kalau saya balik ngambil sampai di sini sudah bubar. Saya ingat-ingat, saya juga tidak hafal semuanya. Maka tema kita pada kesempatan ini, untuk kali ini kita di luar dari kitab itu, kitab At-Tazkirah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau kita masih diberikan umur dan kesehatan, kita lanjutkan. Maka tema kita hari ini di kesempatan ini insya Allah yaitu waktu sebagai nikmat dan amanah. Waktu sebagai nikmat dan amanah. Jadi di sini ada dua kata kuncinya. Yang pertama, waktu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, waktu sebagai sebuah amanah. Yang pertama, waktu sebagai nikmat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu nikmat terbesar, bahkan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah apa? Nikmat waktu. Iya kan? Yang di dalamnya itu ada umur kita dan ada kesempatan kita. Kita bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kemudian kita majelis taklim karena kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjuang, berikhtiar menjemput rezeki kita, mencari nafkah kita untuk menafkahi keluarga kita, bil khusus anak-anak kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah dan muamalah, karena kita masih diberikan umur. Iya kan? Suatu saat nanti kehidupan ini akan berhenti. Kehidupan ini akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah tidak diberikan waktu lagi. Artinya waktu kita sudah selesai, sudah habis. Maka ketika itulah seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ketika ulama-ulama pada umumnya ketika menyusun kitabnya, kitab fikihnya atau juga kitab hadisnya, itu ada susunan babnya, kitab-kitab dan babnya. Pada umumnya mereka meletakkan di bab yang paling pertama adalah bab at-taharah, tentang wudu, tayammum, mandi, istinja, taharah. Tetapi Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, beliau justru memulai kitabnya dengan babul waqt, dengan bab tentang waktu, karena beliau berargumentasi bahwa ibadah apapun tidak mungkin bisa kita lakukan, amal soleh apapun tidak mungkin kita bisa laksanakan tanpa adanya waktu dan kesempatan. Maka waktu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jarang-jarang kan ada orang yang merasakan waktu itu sebagai nikmat, umur ini nikmat terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada pilihan lain untuk kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara apa? Terutama dengan cara kita berpacu dengan waktu. Menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mengelola umur kita dengan hal-hal yang terbaik. Dengan mengisi waktu-waktu kita, umur kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, tentang pentingnya kita untuk menggunakan waktu kita, berpacu dengan waktu kita. Karena jamaah sekalian, ternyata hidup di dunia ini memang singkat sekali ya, apalagi dengan adanya taqarrubuz zaman, waktu berjalan begitu cepat. Dan Nabi sudah berikan kepada kita kisi-kisinya kan, bahwa rata-rata umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun, rata-ratanya. Itu kita sudah tahu. Dan ternyata umur 70 tahun ini kalau kita bawa ke akhirat, kita konversi dengan waktu akhirat, itu hanya senilai 1,5 jam. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang berumur di dunia ini 1000 tahun, di akhirat nilai 1000 tahun cuma satu hari. Dan kita 60 tahun, 70 tahun, cuma 1,5 jam. Ya. Makanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, salah satu di antaranya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah, mubadarah, musara'ah, berlomba-lombalah, bersegeralah, jangan bermalas-malasan untuk beramal. Di situ Nabi menyebutkan bil a'mal dengan bentuk jamak, dengan beragam amal-amal, dengan berbagai macam amal soleh. Bersegeralah beribadah kepada Allah. Artinya memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang terbaik. Segeralah bertobat kepada Allah. Segeralah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kan begitu maknanya. Jadi amal itu kan, ketakwaan itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan agama itu kalau dari segi hukum kan cuma dua, perintah dan larangan. Kalau yang perintahnya kuat, jatuhnya wajib. Kalau tidak kuat, jatuhnya sunnah. Kalau larangannya kuat, jatuhnya haram. Kalau larangannya tidak kuat, jatuhnya makruh. Yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, jatuhnya mubah. Itulah yang dinamakan dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum taklifi. Jadi hukum itu dalam Islam cuma 5. Jadi kalau ada orang ditanya apa hukumnya, kemudian dia menjawab itu hukumnya bid'ah, berarti dia nggak ngerti hukum. Nah, orang yang tidak mengerti hukum harus belajar hukum dulu. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah sifat gambaran. Ya. Jelaskan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi menyebutkan
7 rintangan, 7 yang bisa menghalangi seseorang di dalam beramal dan beribadah, yang seringkali menjadi alasan orang tidak beribadah. Maka kata Nabi, hal tantadiruna illa faqran munsia. Jangan menunggu sampai miskin. Jangan menunggu miskin baru mau beramal. Kan kadang-kadang orang enak nih jadi orang miskin, tidak ada beban. Mungkin ketika miskin orang lebih gampang beramal, tidak ada yang diurus, tidak ada perusahaan, tidak banyak harta benda gitu kan, kekayaan. Kata Nabi, jangan menunggu sampai miskin. Karena kemiskinan seringkali membuat orang lupa kepada dirinya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kemiskinan bisa membuat orang jadi kufur. Ya, dan banyak kan terjadi. Saudara-saudara kita yang murtad banyak karena faktor kemiskinan. Jelaskan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, auginan mutgiyan. Jangan menunggu baru mau beramal soleh, beribadah, rajin ibadah kepada Allah, rajin ke masjid. Kalau sudah kaya, nunggu sampai kaya. Kan ada orang mungkin mengatakan enak ya jadi orang kaya ya. Urusan bisa lebih mudah, gitu kan? Bisa berinfak, bersedekah, iya kan? Bisa bolak-balik haji umroh, bisa membangun masjid. Jadi banyak orang pengen jadi kaya karena gambarannya kalau kaya itu kan semuanya serba mudah, bisa dilakukan. Nah, kata Nabi, jangan menunggu sampai kaya, karena biasanya kekayaan itu membuat orang menjadi melampaui batas dan sombong. Iya kan? Kira-kira ada orang kaya sombong nggak? Innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu melampaui batas, sombong, kalau melihat dirinya merasa mampu, kaya. Dan kaya itu kan biasanya ada 3. Orang merasa kaya pertama dengan harta, ini yang umum. Yang kedua, biasanya orang merasa kaya dengan pangkat dan jabatan. Dan yang ketiga, biasanya orang merasa kaya karena ilmu. Dan 3 ini sudah Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang sombong dengan 3 ini, mereka sudah dihancurkan oleh Allah untuk menjadi ibrah bagi kita. Fir'aun dihancurkan karena Allah, karena sombong, karena jabatannya. Qarun dibinasakan oleh Allah karena sombong dengan hartanya. Haman dihancurkan oleh Allah karena sombong dengan ilmu. Ya, maka kalau ada orang yang sombong karena hartanya, berarti dia keturunan Qarun. Kalau ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya, berarti dia keturunannya Fir'aun. Ada Fir'aun nggak sekarang? Kayak orang. Kalau ada orang yang sombong karena ilmunya, berarti dia keturunan siapa? Haman. Ya, dan Masya Allah, saya keliling kemana-mana, Pak, belum pernah ada orang yang anaknya dikasih nama dengan 3 nama ini. Ustaz, kenalkan, nama saya Haman atau Qarun, apalagi Fir'aun. Walaupun kalau penyebutan itu cakep ya, Fir'aun, dipanggilnya Mas Fir gitu. Mas Fir'aun. Jangan sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, al-maradan mufsidan.
Jangan menunggu baru mau beribadah kepada Allah, baru mau beramal soleh, rajin beramal soleh, kalau sakit. Kan sebagian orang mengatakan sakit itu kan tidak sibuk ya, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa hanya fokus kepada Allah. Tapi ternyata juga orang sakit tidak seperti itu semuanya ya. Bahkan dalam survei dikatakan orang-orang Islam yang sakit ini itu lebih 70% tidak sholat. Apalagi memang sebelum sakit tidak terbiasa dengan sholat. Alasannya jangan disuruh sholat, kasihan sakit. Iya kan? Padahal justru ketika sakit itulah dia harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi itulah sakit yang membawanya menghadap Allah Subhanahu. Kenapa? Kata Nabi, karena sakit biasanya membuat tubuh kita semakin lemah dan tidak berdaya. Itu kenyataannya. Ya, orang kita sudah berumur nih. Saya sendiri sudah hampir 60 tahun. Masya Allah. Nggak terasa sudah bercucu. Masya Allah. Sudah mulai ya apa namanya terasa. Ya memang begitu Pak ya, sunnatullahnya begitu. Kan yang sering kita baca dalam Al-Quran, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Orang yang kami berikan umur kepada dia, semakin berumur kita, semakin dikurangi fisik kita. Makanya makin hari penglihatan kita makin kurang, ya kan? Pendengaran kita makin berkurang. Ya. Nanti ada kalanya nanti kemampuan kita itu sudah merah, seperti baterai HP itu sudah merah di bawah 20%, dan bisa langsung selesai. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada orang semakin tua semakin kuat. Ya. Tidak ada orang semakin tua semakin muda. Walaupun orang senang dipuji-puji ya. Kalau ketemu bapak makin muda deh. Wah, makin GR itu. Mungkin makin muda dalam pandangannya yang terbatas gitu kan. Dan kalau kita dipuji Bapak Ibu sekalian, kata guru-guru kita, kalau pujian itu kebaikan, aminkan saja. Tidak usah diperdebatkan. Kalau ada orang bapak makin kaya deh, alhamdulillah, amin. Ibu makin sehat deh, amin. Ya. Bapak makin hitam ya, amin. Bapak makin putih deh, amin. Ya aminkan aja, kan tidak berdampak juga. Ya. Semuanya Allah sudah takdirkan, Allah sudah tentukan. Lalu yang keempat kata Nabi, au haraman mufannidan. Jangan menunggu baru rajin ibadah amal soleh kalau sudah tua renta. Karena biasanya orang di usia tua renta, kan biasanya orang mengatakan ketika dia lagi berkarir di pekerjaannya, ah ini masih sibuk nih, nanti deh kalau pensiun. Ya, kalau saya pensiun, saya akan fokus ibadah, saya akan jadi pengurus masjid. Kan biasanya begitu, yang pengurus masjid kan pensiunan. Ada di tetangga saya itu ngobrol,
bulan ini pensiun dari jadi guru. Terus nanya sama pengurus, daftar gak jadi pengurus? Bagus. Karena biasanya orang sibuk, Pak, ketika pensiun banyak ya stres. Ya, tidak siap. Ya, yang banyak kegiatan, apalagi yang pejabat, ya, dilayani orang, dihormati orang, gitu kan. Naik, keluar masuk mobil aja pintu dibukakan, gitu. Tiba-tiba dia tidak mendapatkan fasilitas itu lagi. Kalau kita tidak kuat backup spiritual kita gampang stres. Coba sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pengurus masih di sini, insya Allah bukan karena pensiun aja ya. Sebelum pensiun sudah jadi pengurus. Amin. Kenapa jemaah sekalian? Karena di usia renta fisik kita semakin lemah dan semakin tidak berdaya. Ibadah juga sudah tidak bisa normal, tidak bisa sempurna. Baca Quran ya tidak bisa lagi tanpa kacamata. Pakai kacamata saja masih salah-salah, karena memang nggak bisa ngaji gitu. Apalagi memang tidak pakai kacamata. Tambah ada alasan tidak mau baca Quran. Kenapa Bapak tidak baca Quran? Tidak punya kacamata. Dibelikan kacamata, tidak baca Quran juga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima kata Nabi, au mautan mujhizan. Jangan menunggu sampai datangnya kematian. Karena kematian datangnya mujhizan, selalu mendadak, tidak basa-basi dan tidak ada konfirmasi. Masya Allah. Ya, kemudian yang keenam kata Nabi, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Jangan menunggu sampai akhir zaman, sampai muncul dajjal. Kalau dajjal muncul berarti sudah mau mendekat hari kiamat. Jangan menunggu itu kata Nabi. Karena itulah seburuk-buruk yang dinanti manusia. Kita kan biasanya menunggu yang hal-hal yang baik ya. Menunggu orang tua dari kampung datang, kan kita senang. Menunggu saudara pulang dari tanah suci, kita senang. Menunggu anak pulang dari sekolah, kita senang. Menunggu dajjal buruk. Jangan tunggu itu kata Nabi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir kata Nabi, awisa'ah. Jangan menunggu sampai hari kiamat. Kenapa? Fasa'atu adha wa amar. Karena hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak diperlihatkan hari kiamat. Karena mengerikan sekali. Bayi lahir langsung beruban, langsung tua. Jadi muda langsung tua. Begitu dahsyatnya. Ibu-ibu hamil langsung menggugurkan dari kandungannya. Karena tidak kuat dengan suasana hari kiamat. Kata Nabi, ada hak wa amar, lebih mengerikan dan lebih pahit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu sebagai amanah. Tadi waktu sebagai nikmat yang harus kita syukuri, berpacu dengan waktu, menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu sampai datangnya 7 penghalang. Yang kedua, waktu sebagai amanah. Bahwa waktu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mau 60 tahun, mau 70 tahun, mau 80 tahun, mau berapapun, maka yang pasti
kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanggung jawabnya. Andaikan tidak ada tanggung jawab setelah kita mati, mungkin semua kita akan berbuat semau-mau kita. Ya, masalahnya segala sesuatu akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah bergeser, beranjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'i khisalin, sampai dia ditanya tentang 4 perkara, 4 hal. Dan yang menariknya Bapak-Ibu sekalian, dari 4 hal. Jadi bukan berarti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak cuma 4 hal, tapi inilah 4 hal yang paling pokok. Yang lainnya itu ngikut. Dari 4 hal yang akan ditanya kepada kita oleh Allah di hari kiamat, 2 berkaitan dengan waktu. Maka kata Nabi, yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Kita semua di akhirat kelak akan ditanya tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa? Di mana kita habiskan umur kita? Maka coba kita ingat-ingat, kita waktu kita banyak di masjid, atau banyak di warung, atau banyak di jalan, banyak di mana kira-kira. Ya kalau kita pensiun, mestinya banyak di masjid ya. Mau kerja udah nggak kerja gitu. Ternyata waktu kita bukan terbanyak di masjid, bukan terbanyak di depan Al-Quran. Akan ditanya, umur kita habiskan untuk apa? Yang kedua, kata Nabi, wa an syababihi fi ma'ablah. Semua kita akan ditanya tentang usia muda. Kita isi dengan apa? Kita semua nampaknya ini sudah melewati usia muda ya. Walaupun masih merasa muda. Jadi merasa muda itu tidak serta-merta membuat kita jadi muda kembali. Namanya juga perasaan kan. Ada anak muda merasa tua, ada juga orang tua merasa muda. Bagusan mana? Yang penting taat, ya kan? Artinya merasa muda dalam arti kata semangat, merasa tua dalam arti kata lebih bijak. Karena ada ungkapan hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Jadi ini selalu nih, kalau dalam kepengurusan, dalam komunitas, selalu harus digabungkan 2 kekuatan itu. Yang pertama, semangatnya anak-anak muda. Jadi dalam pengurus itu harus ada unsur anak muda, karena kita butuhkan semangatnya. Karena umur itu takbir, Allahu Akbar. Yang kedua, hikmatus syuyukh. Hikmahnya, bijaksananya orang-orang tua. Jadi nanti yang berpikir, yang memberikan kebijakan itu orang tua, yang takbir itu anak-anak muda. Orang tua disuruh takbir berjatuhan ya. Selalu harus 2 unsur itu. Ya maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah mulai teringat ya, kita dulu muda ngapain ya? Nah lo, dulu waktu muda ngapain aja? Ya, sebagian sudah kita lupa kan? Lupa karena apa? Karena lamanya apa? Karena banyaknya gitu. Ya.
Dulu kan ada ulama misalnya Imam Syafi'i itu kan umurnya cuma 54 tahun. Lahir 150, meninggal 204. Ya kan? Tapi di alam kubur sekarang sudah lebih 1200 tahun. Imam Al-Qurtubi yang kitabnya kita pelajari itu wafat 671 Hijriah, berarti di alam kubur sudah 800 tahun lebih. Jadi ternyata manusia ini bisa lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Kita nggak tahu berapa lama kita di alam kubur. Ada yang nanya, Ustaz, saya kalau mati nanti kira-kira berapa lama di alam kubur? Saya jawab, tergantung kamu matinya kapan. Kalau kamu matinya 1 pekan sebelum hari kiamat, berarti cuma 7 hari di alam kubur. Begitu jawabnya ya. Kita nggak tahu. Ya. Jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kita semua akan ditanya tentang harta kita, tentang kekayaan kita. Dan yang menariknya tentang harta ada 2 hal yang ditanyakan. Min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan? Sumbernya halal enggak? Yang kedua tidak kalah pentingnya, wa fi ma anfaqahu. Setelah dia dapat, di mana dibelanjakan, di mana dia infakkan. Karena bisa jadi dapatnya benar, penyalurannya salah. Ya kan? Uangnya udah benar nih, APBN, tapi disalurkan kepada korupsi, salah. Uang halal tapi dibelanjakan untuk maksiat, salah. Bisa juga sebaliknya, sumbernya halal tapi penyalurannya benar. Misalnya bangun masjid dari dana korupsi, berwakaf atau beramal soleh dan sebagainya, tapi dananya dari uang-uang haram. Dua-duanya benar. Jauh sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa an ilmihi madza amila. Kita semua akan ditanya tentang ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari. Sejauh mana telah kita amalkan dan bermanfaat. Ilmu itu kan itu, diamalkan dan bermanfaat, barokah. Kita semua akan ditanya. Berarti semakin banyak ilmu yang kita pelajari, akan semakin banyak pertanyaannya. Kalau gitu Ustaz, biasa nggak ditanya, gak usah belajar. Jangan. Ya. Walaupun sikap ini ada juga sahabat yang mengambil itu. Misalnya ketika Nabi menjelaskan tentang tanggung jawab harta di hadapan Allah, ya, bahwa semakin banyak harta kita, semakin banyak hisabnya. Kan kalau harta itu halaluhu hisab, haramuhu adab. Halal dihisab, tetap dihitung. Kalau haram, diadab, disiksa. Lalu ada sebagian, ya kalau itu janganlah jadi orang kaya. Ada. Makanya ada sahabat yang namanya Ahlus Suffah, dia fokus pada taklim saja. Semua taklim Nabi diikutin, dia dunia secukupnya saja. Jadi dengan cara secukup kita sekarang. Kalau secukupnya kita sekarang ini aneh. Cukup untuk beli rumah 2, cukup untuk beli mobil banyak, cukup untuk bini lebih dari 1, gitu. Menafkahi bini. Ya, itu secukupnya. Jadi ada namanya Ahlus Suffah. Ini memang orang-orang yang dikatakan orang-orang miskin. Ya, dan Nabi pernah berdoa kepada Allah agar dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Ya. Walaupun Nabi itu bersabda begitu, ada tujuan-tujuannya gitu kan.
bukan menyuruh kita kerek gitu kan, karena pada kenyataannya juga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 atau 9 orang-orang yang berharta banyak, termasuk diantaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, Nabi sendiri itu ada, Nabi punya pakaian yang kalau beliau pakai itu semua sahabat sampai bertanya-tanya, ini Nabi beli di mana, dapat dari mana? Karena begitu istimewanya dan mahal. Tapi Nabi tidak pakai sehari-hari, tidak dipakai nongkrong, enggak. Dipakai kalau bertemu dengan tamu-tamu besar. Ya, jamaah sekalian. Dan kita juga ke masjid, kita diperintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan, berdandanglah, berwangi-wangilah. Jangan sampai kita ini kalau ke kondangan lebih lengkap aksesorisnya daripada ke masjid. Bukan disuruh kita bermewah-mewah masjid, bukan. Tapi jangan sampai yang kita ambil itu pakaian yang paling tidak layak kalau ke masjid. Ada memang khusus, ini pakaian masjid nih, yang sudah tepok, yang sudah ulang-ulang. Bukan di sini ya, ada di beberapa tempat. Kalau di sini Masya Allah, ya, perhiasan semua. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian baginda Rasulullah SAW membagi manusia ke dalam 3 kelompok. Bagi orang-orang yang menyadari, memahami waktu sebagai nikmat yang harus disyukuri dan waktu sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan, manusia terbagi 3. Ini kata Nabi, ada dalam hadis riwayat Al-Hakim. Siapa 3 orang itu? Yang pertama kata Nabi, Ar-Rabih. Ar-Rabih, orang yang beruntung. Siapakah orang beruntung itu? Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsi. Yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi kalau ada orang hari sekarang lebih baik daripada kemarin, artinya ada peningkatan, ada perubahan, maka dia orang beruntung. Berarti kita harus jaga itu. Yang kedua kata Nabi adalah al-maghbun, orang yang tertipu. Siapa orang tertipu itu? Kata Nabi, man kana yaumuhu mithla amsi, orang yang hari sekarang sama dengan kemarin, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Jadi statis, stagnan, jalan di tempat. Tertipu karena berubah dong, tubuh kita semakin tua tapi amalan tidak berubah, akhlak tidak berubah, maka kita tertipu. Dan yang ketiga adalah kata Nabi, al-mal'un, orang yang dilaknat, yang dikutuk. Siapa orang yang dilaknat itu? Kata Nabi, man kana yaumuhu syarran min amsi, orang yang hari sekarang lebih buruk daripada hari kemarin. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, jemaah kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita cintai, yang kita sayangi, insya Allah dijauhkan dari golongan yang kedua, utamanya golongan yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita dimasukkan ke dalam golongan yang pertama, orang-orang ar-rabih, orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dari situ ada ungkapan, waktu adalah, bisa apa saja, waktu adalah uang, betul. Karena juga beruntung dalam aspek uang. Kenapa? Karena ada waktu. Orang beruntung dalam bisnis itu karena dia bisa mengelola waktu dengan baik. Dan begitu juga kalau kita bisa waktu karena uang, nggak ada salahnya. Iya kan? Ada orang bilang uang tidak dibawa mati. Betul, tapi kalau kita tidak punya uang, terasa mau mati. Iya kan? Bisa juga waktu adalah ibadah.
Waktu adalah baca Quran, tergantung kita mau fokus di mana. Jadi tidak ada yang salah. Yang tidak boleh, waktu adalah korupsi, nah itu nggak boleh. Waktu adalah maksiat, tidak boleh. Karena uang itu adalah netral. Uang itu senjata. Kalau kita pakai kebaikan bernilai ibadah, kalau kita pakai untuk kejahatan bernilai dosa. Sama dengan pedang, sama dengan golok. Kalau kita pakai nyembeli korban, kita pakai iris daging, maka bernilai ibadah. Tapi kalau kita pakai nusuk orang, pakai teror, maka dia menjadi dosa dan kemaksiatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada pertanyaan? Tetap diberikan kesempatan, karena di satu tempat ada diomongin di belakang itu, Pak Ustadz katanya kalau ada pengajian kebun ada kesempatan bertanya, langsung ditutup. Jadi sebelum kita tutup, saya beri kesempatan. Karena kalau sudah ditutup, jangan dibuka lagi, masa ditutup dibuka lagi.